From Seven Chatsworth World Chat, let's chat! Hai semua, selamat datang di World Chat, podcast KBRI Singapura. Tempat kita membahas topik yang layak diperbincangkan dengan cara yang santai namun bernilai. Saya Rizky Kusumastuti. Hari ini kita akan mendengarkan sisi lain dan pemikiran dari Ibu Nur Aini, yaitu pendiri Friendship Club Indonesia. Kita akan bicara mengenai perjalanan beliau sebagai pekerja migran Indonesia di Singapura yang mendirikan sebuah organisasi yang memberdayakan sesama PMI. Kita juga akan mendengarkan apa alasan dibalik berdirinya Friendship Club Indonesia dan bagaimana organisasi ini membantu para PMI di Singapura. Ini bukan sekedar wawancara, apalagi bincang-bincang belaka. Ini adalah perjalanan dan Anda resmi ikut serta. Nur Aini atau akrab dipanggil Aini meninggalkan kota kelahirannya untuk menjadi pekerja migran di Singapura pada tahun 2001. Wanita kelahiran Grobogan, Jawa Tengah 27 Februari 1980 ini memutuskan merantau ke Singapura untuk meningkatkan taraf hidup keluarganya di kampung halaman. Pada masa-masa awal di Singapura, Aini tidak bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris sehingga sulit untuk berinteraksi dengan majikannya saat itu. Berangkat dari pengalaman pribadinya tersebut, bersama 3 rekannya sesama pekerja migran, ia menggagas berdirinya Friendship Club Indonesia atau FCI, sebuah komunitas yang bertujuan untuk menjadi wadah pembelajaran, pengembangan keterampilan, serta dukungan sosial bagi para pekerja migran Indonesia di Singapura. Dengan semangat kebersamaan, FCI telah melahirkan berbagai kegiatan positif. Perjalanan Nur Aini tidak hanya mencerminkan perjuangan pribadi, tetapi juga semangat kolektif untuk mengangkat harkat dan martabat pekerja migran Indonesia di luar negeri. Bersama komunitas yang ia bangun, Nur Aini terus menyalakan inspirasi dan harapan. Bu Nur Aini, selamat datang di studio Arta Suara di acara podcast KBRI Singapura World Chat, di mana di acara podcast ini kita akan berbincang-bincang mengenai hal-hal yang inspiratif dan bermakna. Nah, Bu Nur Aini, saya mengenal Bu Nur Aini sejak saya ditugaskan di Singapura. Tapi saya pengen tahu, Bu, pengalaman Ibu, boleh tolong diceritakan pengalaman Bu Nur Aini, perjalanan awalnya Ibu, bagaimana bisa sampai di Singapura menjadi seorang pekerja migran Indonesia. Sebelumnya sebuah kehormatan bagi saya bisa hadir di acara ini, Bu Rizky. Iya. Dan perjalanan saya ke Singapura bermula pada tahun 2001. Motivasi saya pada waktu itu adalah untuk membantu perekonomian keluarga dan memberi pendidikan yang lebih baik untuk anak saya. Walaupun ada rasa kayak takut, tapi tekad saya sangat kuat karena saya tahu ini adalah jalan untuk merubah nasib keluarga. Oh gitu, jadi kalau boleh tahu berapa putranya? Satu ya, berarti sekarang tinggal di Indonesia. Di Indonesia sama di sana Bapak dan Ibu. Ada Bapak dan Ibu. Ibu dari tahun 2001 itu apa ya, bisa dikatakan sudah cukup lama ya, Bu? 24 tahun. 24 tahun di Singapura. Nah, waktu pertama kali Ibu menginjakkan kaki di Singapura, terbayang nggak, Bu? Seperti apa? Terus apa ya, Ibu, apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi ketika pertama kali menginjakkan kaki di Singapura? Pertama kali tantangan terbesar di awal adalah adaptasi budaya dan bahasa. Oke. Karena banyak sekali hal yang berbeda dari Indonesia. Dan komunikasi menjadi kendala utama, terutama untuk majikan dan orang sekitar. Dan selain itu juga ada rasa kesepian dan rasa rindu yang sangat-sangat berat kepada keluarga di rumah. Nah, waktu itu yang Ibu bilang tadi kaget ya, apa bisa dibilang culture shock ya? Culture shock apa, Bu? Maksudnya
sebagai orang dari Indonesia menginjakan kaki di tanah asing ya, meskipun secara peta gitu kan kita sebenarnya tidak jauh ya Singapura. Apa waktu itu yang bikin Ibu terkaget-kaget gitu? Kayak melihat bangunan yang semua tinggi, Bu. Oke. Jadi dan orangnya benar-benar lain, kayak di Indonesia orangnya ramah, di sini benar-benar beda. Jadi benar-benar kaget tuh. Dan bahasa ketika saya datang ke Singapura bisa dibilang saya itu zero English. Jadi saya tidak tahu bahasa Inggris sama sekali. Jadi benar-benar takut, dan majikan pertama saya orang Cina yang benar-benar tidak tahu cara berbahasa Indonesia. Sama sekali, bahkan bahasa Melayu gitu? Tidak. Jadi waktu itu komunikasinya gimana, Bu, dengan makanya kendala saya itu di komunikasi, dan saya berusaha untuk kayak menggunakan body language. Jadi saya berusaha untuk belajar dari mereka, tapi alhamdulillah bisa. Nah, itu yang pertama ya, istilahnya majikan pertama. Itu berapa lama, Bu? 4 tahun. 4 tahun itu lumayan ya. Selama 4 tahun itu dengan tadi ya keterbatasan Ibu, tadi Ibu katakan bahkan ketika nyampe sini belum bisa berbahasa Inggris sama sekali, zero ya, zero. Nah, itu sepanjang bekerja selama 4 tahun itu bagaimana Ibu berusaha mengatasi itu gitu kan? Suka tidak suka pasti Ibu harus bisa harus bisa berkomunikasi ya. Nah, itu bagaimana Ibu membangun komunikasi selama 4 tahun itu? Jadi pertama majikan saya menggunakan kayak body language kayak mop the floor. Jadi pakai body language mop the floor. Jadi saya harus ingat body language seperti itu. Itu untuk membersihkan lantai, wipe the mirror. Jadi dengan body language itu komunikasi kita lama-lama saya belajar dengan sendirinya, dengan otodidak. Keren banget. Tapi itu waktu itu majikan menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris, Bu. Itu berarti Ibu lama-lama memahami ya. Awalnya dari body language, lama-lama memahami. Nah, terus kemudian Bu, dari 24 tahun menjadi seorang pekerja migran Indonesia di sini, ada nggak momen yang paling berkesan gitu di perjalanan Ibu terus dan membuat Bu Nur Aini ini pengen belajar lebih lagi gitu loh, meskipun secara keberadaan Ibu di sini adalah sebagai PMI. Apa Bu momen-momen yang paling berkesan selama jadi di sini? Momen yang dari semua pengalaman yang sebagai PMI, momen yang paling berkesan adalah ketika saya mulai menyadari bahwa saya tidak sendiri. Saya bertemu banyak teman-teman PMI di luar sana yang ternyata mempunyai tujuan dan tantangan yang sama. Jadi dari momen tersebut mendorong saya untuk berbagi, untuk saling menyemangati, dan akhirnya menjadi inspirasi kami semua untuk tumbuh bersama. Nah, itu Ibu bertemu sama teman-teman PMI itu awalnya di apa? Maksudnya kan tadi Ibu mungkin merasa ketika berada di sini pertama kali tuh Ibu berpikir Ibu sendiri gitu ya. Nah, itu awalnya bisa berkumpul sama sesama PMI. Ya, jadi ada waktunya kayak seperti hari raya kan kita zaman dulu kita tidak ada off day, tapi ketika hari raya kita keluar. Dan ketika kita bertemu teman-teman PMI di luar sana, ternyata sama. Mereka punya tantangan yang sama. Yang penting kita jangan lupa tujuan pertama kita ke Singapura itu apa. Jadi karena ada pepatah tidak ada pekerjaan yang mudah, itu tidak ada. Jadi benar, selama kita mau berusaha pasti kita bisa. Jadi dengan obrolan-obrolan teman tersebut, aku juga begini loh. Sharing ya. Jadi majikanku juga sini, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita sudah mengerjakan pekerjaan kita. Ibu, kita break dulu. Setelah ini kita akan masuk ke segmen berikutnya. From 7 Chatsworth, Worth a Chat. Let's chat! Bu Nur Aini, tadi di segmen sebelumnya Ibu bercerita mengenai
pengalaman Ibu pertama kali menginjakkan kaki di Singapura, bagaimana zero dalam bahasa Inggris, berkomunikasi dengan majikan saat itu pakai body language ya Bu ya. Nah, kita ingin pemirsa tahu, Bu Nuraini ini tadi saya sampaikan di depan bahwa Bu Nuraini ini pendiri Friendship Club Indonesia. Saya sudah dengar sepak terjang Friendship Club Indonesia dan itu keren banget. Nah, boleh nggak Ibu ceritakan awalnya berdirinya Friendship Club Indonesia ini, Bu? Awal berdirinya Friendship Club Indonesia itu sebuah keinginan yang sangat sederhana, Bu. Jadi kita ingin mempunyai wadah untuk berbagi. Oke. Saya dan beberapa teman sering berkumpul dan bertukar cerita. Dan lama-kelamaan kita saling memahami bahwa pentingnya dukungan moral bagi sesama PMI. Dan dari obrolan kecil itu, kita sepakat untuk mendirikan sebuah komunitas kecil yang lebih terorganisir agar kita bisa menjangkau banyak teman-teman PMI. Keren. Jadi sampai terpikir seperti itu ya. Jadi, nah terus itu boleh diceritain lagi Bu, gimana sih awalnya atau prosesnya Ibu mungkin mengumpulkan teman-teman sesama PMI untuk membentuk komunitas ini? Kan tadi cuman Ibu sempat cerita ketemu dengan teman-teman ngobrol-ngobrol awalnya ya. Nah, kemudian membangun komunitas ini untuk ke teman-teman PMI untuk Ibu menyampaikan saya ada komunitas ini, yuk gabung gitu. Nah, itu gimana Bu prosesnya? Proses awalnya kita mulai dari mulut ke mulut. Oke. Jadi kita juga posting di sosial media dan kita mengajak teman-teman dekat kita dan kita meyakinkan teman-teman kita bahwa komunitas ini bukan hanya sekedar tempat untuk berkumpul, tetapi tempat untuk belajar dan memberdayakan. Nah, oke. Ibu dari awal itu ketika ngajak itu reaksi mereka gimana sih Bu? Reaksi teman-teman apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita pelajari? Jadi dari situlah ya bertanya-tanya ya gitu. Ini komunitas apa baru ya, gitu kan? Belajar apa gitu. Awalnya berapa orang tuh Bu? 3 orang Bu. 3 orang. Ya, 3 orang terus. Nah sekarang ada berapa? Hampir 1000 Bu. Waduh keren banget itu. FCI ini tahun berapa ya Bu dibentuknya? Tahun sekarang mau 5 tahun ya Bu ya. Jadi 2020 berarti masa pandemi. Ya, masa pandemi. Jadi kita nggak ada kegiatan. Jadi kita stres mau ngapain. Jadi ya kita tapi itu keren banget Bu. Jadi selama 5 tahun dari 3 orang jadi sekitar 1000 sekarang ya. 1000. Aduh itu progres yang sangat luar biasa. Nah, ketika awal mendirikan Ibu, siapa yang paling mendukung? Apa ide Ibu ini untuk membentuk komunitas? Ini jujur pendukung yang utama ya Bu ya. Ini adalah datang dari teman-teman PMI itu sendiri. Bisa dibilang mereka adalah kekuatan utama. Dan dengan berjalannya waktu, kita mendapat dukungan yang sangat-sangat besar sekali dari CDE atau Center of Domestic Employee dan KBRI Singapura sendiri. Dan tidak lupa dengan dari majikan saya, Subrahmanian Family, yang selalu memberi semangat dan bimbingan kepada saya. Keren banget. Jadi teman-teman itu sangat support ya, dari awal ya. Gitu. Nah, tanggapan dari majikan atau employer Ibu ketika Ibu berencana. Saya nggak tahu apakah Ibu sempat sharing dengan employer sebelum akhirnya kemudian firm membentuk. Nah itu tanggapannya beliau seperti apa Bu awalnya? Jadi ketika majikan saya tahu tentang komunitas ini, alhamdulillah majikan saya dan teman-teman itu tanggapannya sangat positif. Jadi karena mereka itu melihat adanya komunitas ini, kita semakin bahagia, terus termotivasi, juga kayak terampil. Dan mereka menyadari, memahami juga
bahwa adanya kegiatan-kegiatan positif seperti ini justru membuat kita menjadi kerja yang lebih baik. Oke, nah kalau misalnya teman-teman ada nggak pernah cerita mengenai bagaimana tanggapan employer mereka atau majikan mereka dengan keikutsertaan mereka di FCI, Bu? Ya, banyak sekali, Bu. Ketika mereka gabung FCI, pemajikan, kan banyak majikan yang telepon ya, Bu, ya. Jadi saya tanya kayak feedback, gimana feedback gitu. Oh, sekarang bagus, mbaknya bisa berkomunikasi lebih baik gitu. Jadi alhamdulillah tanggapan semua majikan yang pernah menghubungi kami, tanggapannya sangat positif. Oh, jadi apa ya? Jadi justru pekerjaan malah lebih lancar, lebih komunikasi lebih baik dengan employer atau majikan. Wah, itu positif sekali ininya apa ya? Keberadaan FCI ya. Jadi makanya itu yang membuat kita lebih termotivasi. Nah, kalau nama Friendship Club Indonesia nih, saya nggak tahu nih, ada yang udah pernah nanya nih belum? Apa ininya? Apa ide di balik nama itu? Ada makna khusus itu tiba-tiba tercetus namanya? Ada, Bu, itu dari saya sendiri ya, Bu, ya. Karena kita semua di Singapura itu yang dibutuhkan adalah sahabat. Setuju. Ya, jadi karena kita tidak mempunyai keluarga di sini, jadi kita memilih nama Friendship Club Indonesia karena kami ingin menekankan nilai persahabatan dan persaudaraan. Karena kami percaya fondasi terkuat dalam sebuah komunitas adalah persahabatan yang tulus. Keren banget nih filosofi di balik nama ini. Iya, Bu, karena benar-benar itu sahabat saya gitu, Bu, ya. Iya, yang tadi yang Ibu sampaikan ya, yang awalnya bersama-sama membentuk komunitas. Nah, kalau tadi udah cerita ya mengenai apa namanya reaksi employer, terus teman-teman yang ikut komunitas FCI. Nah, kalau Ibu sendiri, bagaimana Ibu melihat peran dari FCI ini, Bu, dalam apa ya, mempererat solidaritas sesama PMI di Singapura? Ya, peran FCI menurut saya itu sangat besar sekali, Bu, ya. Jadi karena kita sering membuat acara bersama seperti kompetisi, kelas keterampilan, dan diskusi. Kegiatan-kegiatan ini bukan hanya sekedar menambah atau meningkatkan kapasitas, tetapi juga mempererat semangat kekeluargaan dan solidaritas. Kita saling membantu, baik duka maupun suka, sehingga di antara kami tidak ada yang merasa sendirian di perantauan. Aduh, ini banget apa namanya? Keren banget perannya FCI ini ya ternyata. Nah, Bu, nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya mengenai bagaimana nanti apa saja kegiatan FCI. From 7 Chatsworth World Chat, let's chat. Nah, Bu Nuraini, tadi di segmen sebelumnya, tadi kan Bu Nuraini bercerita mengenai latar belakang ya pendirian FCI dan bagaimana FCI itu apa ya, memberdayakan PMI di Singapura. Nah, boleh diceritakan, Bu, apa saja sih kegiatan ini apa FCI ya di Singapura yang saya lihat selama ini tuh sangat aktif ya, bisa dikatakan aktif gitu loh, dan cukup membantu teman-teman PMI di Singapura. Boleh diceritain, Bu? Kegiatan utama FCI kita berfokus pada 3 faktor ya, Bu, ya. Jadi pendidikan, pemberdayaan, dan persahabatan. Jadi kita ada kelas komputer dan kelas bahasa Inggris. Oke. Ya, dan kita juga mengadakan kegiatan rutin dalam kegiatan rutin kayak kegiatan sosial, perayaan hari raya untuk mempererat semangat kekeluargaan. Oke. Tadi pelatihan komputer dan bahasa Inggris ya? Iya, Bu. Kenapa fokus sama 2 ini, Bu? Karena 2 pendidikan tersebut itu satu sama lain itu berhubungan, Bu. Ketika sekarang kita tahu sendiri ya, Bu, zamannya semua pakai kayak komputer. Iya. Jadi
Dan di laptop ya Bu, kita bisa lihat sendiri di Betul. laptop itu tidak ada yang pakai bahasa Indonesia loh Bu. Iya, Jadi iya, makanya iya. pinter, Betul, betul, jilid. betul. Jadi kenapa kita harus belajar bahasa Inggris? Jadi walaupun cuma basic English. Ya, oke. Jadi untuk dua-duanya berhubungan, dan ketika kita memakai bahasa Inggris, mungkin kita akan translate atau apa, kita harus menggunakan komputer. Jadi ada hubungannya satu sama lain. Oke, jadi awalnya apakah langsung 2 program ini atau yang mana dulu? Bukan Bu, yang pertama itu bahasa Inggris dulu. Bahasa Inggris dulu ya, Bahasa Inggris dulu. oke. Jadi setelah 1 tahun berjalan, itu ide dari teman-teman sendiri. I Jadi see. Bu, kenapa sih kita nggak ngadakan kelas komputer? Nah, jadi ya dengan ide-ide teman tersebutlah kita terus mendirikan kelas komputer. Tadi apa Ibu sampaikan, tidak hanya pelatihan, terus kalau tidak salah ada kompetisi-kompetisi juga ya Bu ya? Iya Bu. Itu gimana awalnya muncul ide juga ini, ada mengadakan kompetisi, ini nggak umum loh Bu sebenarnya. Jadi kita itu pengen unik gitu ya Bu ya. Iya, Jadi oke. ketika saya pernah belajar kayak di komunitas-komunitas, dan saya pengen FCI itu punya keunikan sendiri. Jadi kita pengen membuat kompetisi yang kelas bahasa Inggris speech competition. Jadi yang kelas komputer ada business plan competition. Jadi kita pengen teman-teman itu mereka tahu bahwa mereka itu mempunyai potensi yang luar biasa gitu. Jadi ide itu datang. Nah ini udah tahun keberapa Bu? Maksudnya kan tadi kan FCI sendiri kan 5 tahun ya. Sudah tahun keberapa menyelenggarakan kompetisi? Pertama kalinya tuh kapan? Ini yang ketiga kalinya Bu. Oke, udah berjalan yang tahun. Speech competition yang ketiga kalinya, yang business plan competition mungkin awal November yang ketiga kalinya. Awal November ini? Iya. Oke, nah dari teman-teman sendiri gimana Bu yang ikut itu loh, yang peserta yang ikut, apa tanggapan mereka mengenai keikutsertaan mereka di kompetisi ini? Pertama mereka bilang saya nggak tahu. Awalnya seperti apa. Terus tetapi teman-teman pembimbing sendiri ya Bu ya. Saya akui pembimbing FCI itu hebat. Jadi mereka memberikan motivasi kepada teman-teman semua, karena kalau kamu itu bisa. Kalau kita bisa, kenapa kamu enggak? Gitu. Jadi teman-teman itu, jadi kita selalu mendorong mereka untuk bisa. Untuk menyelenggarakan kompetisi ini ada ini nggak Bu, kerjasama gitu misalnya dengan organisasi di sini atau gimana? Ya, kita untuk jurinya ya Bu ya. Jadi so far kita invite KBRI Singapura jadi juri dan CDE. Jadi itu Bu. Nah tanggapan dari juri nih, dari terutama kalau dari KBRI Singapura, kita sudah pasti support Bu, keren banget, teman-teman sebuah komunitas ya membuat kompetisi gitu yang mungkin tidak terpikirkan oleh komunitas lain. Nah kalau dari CDE tanggapan mereka apa Bu? Sangat positif Bu. Jadi wah, kita kayak seperti yang kita ketahui ya Bu ya, orang Indonesia itu di sini dianggap kayak tidak tahu bahasa Inggris sama sekali. Jadi kayak rendah. Jadi ketika mereka melihat orang Indonesia berkompetisi memakai bahasa Inggris, itu mereka kayak wow gitu. Nggak nyangka gitu ya. Mereka mempunyai potensi yang luar biasa gitu. Jadi saya juga nggak nyangka bahwa waktu itu pernah hadir di salah satu kompetisi speech competition itu keren-keren banget itu teman-teman itu. Saya sendiri juga nggak nyangka ternyata mereka punya kemampuan ya yang luar biasa. Iya benar, emang luar biasa banget waktu itu saya ngelihat. Nah tadi Ibu juga sampaikan FCI ini juga hadir untuk membantu teman-teman PMI ya. Boleh di-share nggak Bu 1 atau 2 cerita mengenai bagaimana FCI ini membantu teman-teman PMI yang dalam kesulitan gitu? Jadi ada kayak satu cerita yang sangat berkesan Bu. Ada seorang teman PMI yang sedang dalam masalah besar di tempat kerjanya.
Selain memberikan dukungan moral kepada teman kami juga menghubungkan teman kami tersebut kepada pihak yang bisa memberikan dukungan hukum dan konseling. Dan dari dukungan penuh dari komunitas, akhirnya teman kami bisa menyelesaikan masalahnya dan bisa bangkit kembali. Dan yang paling membuat saya terkesan ya Bu ya, jadi saya melihat langsung bagaimana semangat kekeluargaan itu menjadi solusi di saat terberat. Oke, keren banget Bu. Itu jadi apa ya? Ini nih benar-benar dilakukan oleh komunitas FCI saling membantu, saling mendukung untuk apa namanya teman-teman PMI yang dalam kesulitan ya. Berarti apa namanya? Kalau dari teman-teman PMI sendiri yang apa namanya yang mungkin pernah dibantu oleh FCI atau mungkin sekarang saat ini ada yang mengalami kesulitan, itu apa ya tanggapan mereka mengenai apa ya bahu membahunya nih FCI ini? Iya, makanya mereka kayak apa ya Bu ya, pertama itu persahabatan kita ya Bu. Jadi mereka itu merasa nyaman Bu. Jadi merasa nyaman ketika kita saling membantu, berbaur, dan ketika mereka selesai kelas, misalnya 1 tahun udah selesai ya Bu ya, bahasa Inggris. Mereka itu nggak mau pergi Bu. Oh gitu. Jadi mereka mau, bolehkah kita mengulang kembali? Oh gitu. Terus jadi kita kasih motivasi. Jadi kalian sudah selesai, jadi kita training kalian jadi guru pembimbing selanjutnya. Gitu. Jadi itu cerita yang sangat berkesan. Mereka itu tidak mau pergi dari FCI. Ini menarik sekali, tidak mau pergi dari FCI. Apa namanya? Malah kalau bisa ya gabung di komunitas itu terus ya. Iya Bu. Tapi berarti mereka yang sudah selesai itu sekarang mengajar, membantu mengajar. Oke, itu keren banget ya, berarti istilahnya menularkan ilmu ya. Jadi FCI saya mengajar sendiri. Iya, oke. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada 30 guru pembimbing. 30. Yang tadinya Ibu Nuraini sendiri. Iya. Jadi 30. Nah, ini kemungkinan berarti bisa nambah dong, Bu? Iya, tapi kan kita ada yang pulang, ada yang pergi. Jadi sementara ada 30. Tapi banyak teman-teman lagi yang ingin menjadi volunteer. Oke. Oh, ada yang volunteer juga ya? Yang volunteer ya, pembimbing itu kita bilang volunteer. Oke. Menurut Ibu nih, dampak terbesar dari keberadaan atau kehadiran FCI bagi teman-teman PMI ini. Ini saya ingin tahu pendapat Ibu ya, atau pandangan Ibu baik sebagai pribadi maupun Ibu sebagai pendiri atau sebagai komunitasnya itu sendiri. Iya. Jadi dampak FCI adalah memberikan kepercayaan diri terhadap PMI. Yang dulunya teman-teman pemalu, yang sekarang berani berbicara di depan umum. Wah, itu keren itu. Yang dulunya teman-teman sering miscommunication dengan majikan, sekarang mereka bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Jadi itu dampaknya sangat besar sekali. Jadi dan FCI memberikan mereka bukti bahwa mereka mempunyai potensi yang luar biasa, baik secara pribadi maupun sebagai komunitas. Oke, Bu Nuraini, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita di segmen berikutnya. From 7 Chatsworth, Water Chat, let's chat. Nah, Bu Nuraini, kita lanjutkan lagi obrolan kita. FCI sudah 5 tahun, berdiri sejak 2020, justru di masa pandemi. Untuk mengisi ya Bu ya, mengisi kegiatan ya, kalau tidak salah tadi. Nah, sekarang kita mau tahu sudah ada belum impian. Nah, kita bicara masa depan, apa impian atau mimpi Bu Nuraini untuk komunitas FCI ini? Impian saya ingin melihat FCI sebagai
pusat pemberdayaan yang diakui secara internasional. Dan saya ingin melihat kayak FCI itu bukan hanya sekedar tempat untuk belajar, tetapi juga sebagai model kapasitas dalam pemberdayaan pekerja migran Indonesia. Mimpinya keren banget Bu untuk FCI. Semoga dilancarkan. Tentu dari KBRI Singapura mensupport penuh nih mimpinya Ibu Nuraini dan teman-teman. Nah, apakah sekarang ini sedang ada ini nggak Bu, program baru atau ada rencana apa Bu, paling tidak dalam jangka waktu yang dekat ini di ASEAN? Saat ini kita sedang merancang program PMI Wirausaha Muda. Walaupun kita nggak muda lagi, kita kasih judul PMI Wirausaha Muda. Biar terus semangat ya. Dan di situ kita akan memberikan pelatihan tentang bagaimana cara memulai dan mengelola bisnis. Oke. Nah, ini tuh ada ini kolaborasi atau kerjasama sama organisasi atau apa Bu? Sementara program belum, ini belum. Apakah ini maksudnya sudah kapan maksudnya rencananya akan dimulai itu? Saat ini kita sudah mulai baru percobaan di kelas komputer ya Bu ya, kelas komputer. Jadi ketika teman-teman membuat business plan, di situ kita ngasih motivasi, kita ngasih pelatihan bagaimana sih nanti ketika kalian pulang ke Indonesia cara mengelola bisnis itu seperti apa, cara memulainya seperti apa, modalnya dari mana. Jadi kita sudah memulai program itu. Oke, itu banyak nggak sih Bu dari teman-teman PMI itu yang sebenarnya pengen jadi wirausahawan? Semuanya Bu. Oh semuanya. Ya tentu saja mimpi kita semua sebagai PMI ketika kita pulang ke Indonesia kita bisa jadi orang yang sukses. Iya, itu kita selalu doakan Bu, teman-teman bisa jadi sukses dimanapun berada. Nah, menurut Ibu nih, dengan pengalaman Ibu juga sebagai PMI di Singapura, gimana sih sebaiknya seorang PMI itu mempersiapkan dirinya gitu loh untuk masa depan gitu? Karena kan kita tahu ada saja mungkin suatu saat tidak lagi menjadi seorang PMI. Nah, gimana menurut Ibu sebaiknya seorang PMI itu mempersiapkan untuk masa depannya? Menurut saya PMI itu harus memanfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk belajar tentang keterampilan baru dan menabung. Iya. Karena apa Bu? Karena pendidikan adalah investasi terbesar untuk masa depan. Sepakat. Dan ketika kita pulang ke Indonesia, keterampilan dan tabungan tersebutlah yang akan menjadi modal utama untuk membuka sebuah usaha atau untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Keren banget. Bu, saya mau tahu, ada nggak teman-teman yang dulu tergabung di FCI, tapi sudah kembali ke Indonesia, tapi masih lapor, Bu Aini, saya di Indonesia sekarang seperti ini loh, gitu. Terima kasih atas keikutsertaan saya di FCI itu. Jadi saya di Indonesia sekarang seperti ini gitu. Ada nggak Bu yang cerita-cerita gitu? Ada Bu. Jadi teman kita kan dulu belajar bahasa Inggris ya Bu ya. Dan kita kan fokusnya ke grammar Bu. Jadi cara menulis bahasa Inggris yang baik dan benar itu seperti apa. Jadi ketika pulang ke Indonesia teman kita itu mengajari anaknya Bu. Jadi gitu. di Indonesia sekarang kan ada program bahasa Inggris ya Bu, SD itu. Jadi kok anakku sekarang belajar bahasa Inggris yang seperti kita pelajari ya Bu ya. Jadi alhamdulillah sekarang saya bisa ngasih tuition sendiri kepada anak saya. Gitu kayak ada rasa bangga gitu loh. Ternyata teman-teman kita itu bisa jadi guru juga di kampung gitu. Walaupun cuma buat anak sendiri, orang sekitar. Tapi meskipun cuma satu, nah ini nanti kayak Bu Nuraini nih bisa awalnya 3, lama-lama 10 dan sekarang udah 1000. Nah itu keren banget. Terus kalau misalnya yang
teman-teman yang kemarin sempat ikut business plan ya, competition, itu ada nggak Bu yang mungkin sekarang sudah kembali ke Indonesia dan mungkin menerapkan gitu loh, yang kemarin dia kompetisikan itu bisnis plan? Yang ikut bisnis plan itu belum pulang ke Indonesia, masih di sini, tapi Iya. di Indonesia sudah mengaplikasikan membuka usaha, Bu. Oke. Membuka usaha, ada yang bakery, ada yang membuka grocery itu, Bu. Jadi makanan pokok itu banyak, Bu. Jadi, gitu, malah yang bersangkutan belum pulang. belum, jadi manage dari sini gitu. Gitu. Keren banget itu memanage dari jauh ya. Banyak itu, Bu. Jadi kayak jadi teman-teman itu bagus, potensinya sangat luar biasa. Iya, nggak nyangka ya. Jadi yang tadinya cuman tertulis ya, itu kan plan ya, on paper ya. Mereka sebelumnya tidak tahu ide apa sih gitu kan. Jadi sekarang bisa teraplikasikan gitu. Gitu, dengar ceritanya tuh kayak aduh, keren banget ini ternyata teman-teman PMI. Nah, kadang kita banyak yang nggak tahu ya, ternyata teman-teman PMI ini punya potensi yang luar biasa dan sebenarnya butuh ini ya, dorongan ya. Butuh dorongan, butuh tempat gitu ya. Nah, Bu, saya mau tanya nih, Ibu sendiri ada rencana nggak kembali ke Indonesia? Jujur saat ini saya masih fokus pada kegiatan FCI di Singapura. Tapi di kemudian hari jika saya pulang ke Indonesia, saya ingin mengaplikasikan semua pengalaman saya yang saya dapat untuk membangun sebuah komunitas. Ya, semangat Ibu Nuraini, karena apapun yang kegiatan yang sifatnya positif pasti harus kita lakukan dengan penuh semangat. Nah, Bu, ini pertanyaan terakhir. Kalau ada pesan yang Ibu mau sampaikan untuk teman-teman PMI di luar sana, Ibu ingin menyampaikan apa atau Ibu ingin menekankan apa? Teman-teman, untuk pesan untuk teman-teman PMI di luar sana, saya ingin menekankan jangan pernah menyerah untuk belajar dan berkembang. Dimanapun kalian berada, kalian mempunyai potensi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita buktikan bahwa PMI adalah aset bangsa yang sukses dan bermartabat. Tetap semangat dan jangan pernah merasa sendirian. Oke, keren banget. Terima kasih banyak Bu Nuraini sudah hadir dan berbincang-bincang di World the Chat. Untuk Anda semua, terima kasih sudah menemani kami di World the Chat. Sampai jumpa di podcast berikutnya dengan topik seru lainnya yang layak diperbincangkan dengan cara yang santai namun bernilai. From 7 Chatsworth World the Chat, let's chat!